Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English class. Today we are going to learn on a chapter 7 entitled My Uncle is a Zookeeper. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray, begin. Amin. Thank you. Okay, let we start now on chapter 7 entitled My Uncle is a Zookeeper. Baik anak-anak, materi pertama yang kalian akan pelajari pada bab yang ke-7 yaitu tentang simple present tense. Simple present tense mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, describing habits, mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kebiasaan. Yang kedua, unchanging situation, menggambarkan sebuah situasi atau kondisi yang tidak berubah-ubah. Yang ketiga, general truths, menggambarkan sebuah kebenaran umum. Dan yang terakhir, fixed arrangement, sebuah jadwal atau rencana tetap. Perlu kalian ketahui, simple present tense merupakan salah satu dari 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Untuk itu, mari simak penjelasan lebih lanjut tentang struktur atau rumus dari simple present tense. Dalam simple present tense terdapat 3 bentuk rumus. Yang pertama ada positif, negatif, dan juga interrogatif. Namun sebelum kalian mempelajari dan juga mengetahui tentang rumus-rumus dari simple present tense, terlebih dahulu saya akan jelaskan di mana dalam simple present tense terdapat 2 bentuk rumus. Maksud dari 2 bentuk rumus yaitu yang pertama saya beri nama verb atau kata kerja, di mana untuk rumus yang pertama ditujukan pada kata-kata yang menunjukkan sebuah aktivitas atau tindakan. Kata kerja ya menunjukkan sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku. Contohnya membaca, menyapu, mencuci, bepergian, kemudian menyiram tanaman, ada juga mengepel dan lain sebagainya. Semua kata-kata yang menggambarkan tindakan atau pekerjaan. Selanjutnya, rumus yang kedua saya beri nama non-verb. Di sini non-verb ditujukan untuk kata-kata selain kata kerja. Selain kata-kata yang menunjukkan tindakan atau pekerjaan. Contohnya kata sifat. Kata sifat bisa berupa cantik, ganteng, miskin, kaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ditujukan untuk kata benda atau noun. Contohnya meja, kursi, paku, siswa, pohon. Kemudian juga di sini bisa berupa sebuah profesi, dokter, pelajar, guru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adverb atau kata keterangan. Kata keterangan banyak jenisnya, bisa berupa keterangan cara maupun keterangan waktu. Nah, kita mulai dari rumus yang pertama, di mana rumus ini ditujukan untuk kata-kata yang mengacu pada kata kerja yang menunjukkan tindakan. Rumus positif atau bentuk positif dari rumus yang pertama yaitu terdiri dari subjek. Subjek yaitu pelaku ya, bisa dengan I, you, they, we, she, he, it, bahkan nama orang. Contoh Daniel, 1 orang, Daniel dan Joko, 2 orang, the cat, kucing, my mother, ibuku. Di mana subjek merupakan seorang pelaku yang bertindak melakukan aktivitas. Kemudian diikuti verb 1 atau kata kerja bentuk pertama yang tidak boleh ada imbuhan apapun. Contohnya go, eat, read, drink, sleep, dan lain sebagainya. Tetapi verb 1 ini boleh diberikan dan wajib diberikan imbuhan
s atau es pada akhir kata kerja ketika subjek atau pelakunya berjumlah tunggal. Contohnya, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, benda, Daniel, jumlah 1, my mother, jumlahnya 1, the cat, jumlahnya 1. Tetapi ketika subjeknya atau pelakunya berjumlah lebih dari 1 dan juga I atau saya, maka pada kata kerjanya tidak boleh ditambahkan s atau es. Contoh subjek dengan jumlah jamak atau lebih dari 1 adalah you, they, we, Daniel and Joko, my mother and my father, the cats, lebih dari 1. Dan juga ada imbuhan satu lagi, yaitu dengan subjek saya atau I. Maka tidak boleh kata kerjanya ditambah s atau es. Contoh dengan kalimat berikut, my mother drinks. My mother jumlahnya 1, maka di kata kerja minum harus ditambahkan s. Sedangkan ketika kamu membuat kalimat dengan subjek atau pelaku my mother and my father drink, only drink, tidak boleh sama sekali ditambahkan s atau es. Jadi perlu diingat sekali lagi, ketika pelaku atau jumlah subjeknya 1, maka wajib ditambah s atau es. Tapi ketika subjeknya lebih dari 1 dan juga I masuk dalam bentuk jamak ya di sini ya. Aturannya I, ketika ada kalimat diawali dengan I atau jumlah pelaku lebih dari 1, maka kata kerjanya tidak boleh ditambah s atau es. Paham ya? Selanjutnya, untuk bentuk rumus yang kedua yaitu non-verb yang ditujukan untuk selain kata kerja dengan rumus positifnya adalah subjek, pelakunya dulu bisa I, you, they, we, she, he, it, dan lain sebagainya. Kemudian to be adalah kata kerja bantu, bisa berupa is, am, atau are. Di sini kalian sudah paham ya. Is itu berpasangan dengan she is, he is, it is, the cat, kucing jumlah 1 is, my mother jumlah 1 is. Kemudian am hanya berpasangan dengan satu subjek yaitu I atau saya, I am. Selanjutnya are ditujukan untuk subjek atau pelaku dengan jumlah lebih dari 1, ada they are, we are, you are, Daniel and Joko are, my mother and my father are, the cats are. Ya, paham ya untuk to be ya. Kemudian setelah ada subjek to be, belakangnya diikuti non-verb. Non-verbnya seperti apa? Nanti kita lihat lebih lanjut pada contoh di slide berikutnya. Ingat ya, ketika kalian ingin memakai kalimat di mana di dalamnya tidak ada kata kerjanya, maka kalian menggunakan to be. Tapi ketika dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja atau sebuah kata yang menunjukkan tindakan, maka gunakanlah rumus yang pertama yaitu subject plus verb 1. Ya, perbedaan subject plus verb 1 dan juga subject plus verb 1 yang bisa ditambah s atau es sudah paham tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke struktur atau bentuk rumus yang kedua dalam simple present tense, yaitu untuk kalimat negatif. Kalian silahkan catat dari awal supaya kalian ketika mendengarkan penjelasan dalam bentuk yang kedua ini, kalian sudah bisa paham tinggal ditambah apa atau dikurangi apa atau diganti apa gitu ya, karena memang rumusnya ada yang sama dan juga ada yang hanya dibolak-balik.
Nah, kita masuk ke bentuk negatif, identik dengan kata not ya tentunya untuk negatif. Kita mulai dari rumus yang pertama untuk kata kerja atau golongan verb. Dari awal sama, dimulai dari subjeknya dulu, kemudian ada diikuti do atau does, kemudian diikuti not, dan juga yang belakang verb 1. Nah, bedanya yang positif dan yang negatif. Kalau positif bisa ditambahkan s atau es jika subjeknya jumlahnya 1, tapi kalau lebih dari 1 tidak boleh ditambah s atau es. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, verb 1 yang dipakai adalah verb 1 murni yang tidak boleh ditambah s atau es apapun subjeknya. Ya, tetap tidak boleh tambah s atau es apapun subjeknya, mau jumlah 1 atau lebih dari 1 tetap pakai verb 1 murni. Drink ya drink, go ya go, sleep dan juga sleep. Kita mulai dari subjek ya. Di sini ada do atau does yang berbeda ketika subjeknya juga beda. Bedanya di mana? Untuk do dipakai untuk subjek atau pelaku yang jumlahnya lebih dari 1. Contohnya, I do, you do, they do, we do, Daniel and Joko do, my father and my mother do, the cats do. Ya, jangan lupa belakangnya ada not. Jadi bisa you do not, they do not, we do not, the cats do not. Boleh disingkat don't. Verb 1-nya kata minum, contohnya drink. Jadi you do not atau you don't drink. The cats do not atau the cats don't drink. Paham ya? Berarti kalau sudah tahu do untuk subjek lebih dari 1, maka does ditujukan untuk subjek yang jumlahnya hanya 1. Contohnya, she does not drink, he does not drink, it does not drink, my mother does not drink, the cat does not drink. Untuk doesn't itu sama, boleh seperti do not tadi, boleh disingkat dari do not menjadi don't, does not menjadi doesn't. Dan verb 1-nya sama. Ingat ya, untuk bentuk negatif verb 1-nya murni apapun jumlah subjeknya, berapapun jumlah subjeknya. Paham ya? Kita masuk untuk bentuk rumus yang kedua, yaitu pada rumus non-verb, di mana kalau tadi positif subjek plus to be is MR plus non-verb, maka untuk bentuk negatifnya sangat mudah, tinggal ditambah not setelah to be. Jadi contohnya, she is not beautiful, he is not handsome, I am not a student, you are not a student. Jadi tinggal ditambah not setelah to be. Nah, untuk to be bisa juga disingkat atau dipersingkat dengan not. Contohnya hanya untuk is not menjadi isn't, are not menjadi aren't. Tapi untuk am not tidak boleh disingkat am not. Tetap terpisah tulisannya am dan juga not. Kalau mau disingkat am disingkat dengan I-nya, jadi I'm not. Oke ya, tinggal ditambah not setelah to be. Selanjutnya kita masuk ke bentuk rumus atau structure yang ketiga pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu verb atau kata kerja. Kalau tadi bentuk negatif memakai do atau does, maka di bentuk interrogatif juga sama. Jadi yang berbeda hanya bentuk positif. Kalau positif hanya bentuk sederhana, subjek, dan juga verb 1. Sedangkan negatif dan interrogatif butuh bantuan do atau does. Untuk interrogatif, karena kalimat tanya, maka posisi subjek dan juga do atau does dibalik. Ya, untuk interrogatif diawali dengan do atau does dulu, kemudian subjek, kemudian verb 1.
Contoh, do you drink? Does she drink? Do they sleep? Does he sleep? Tanda tanya ya. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu untuk non-verb, bentuknya juga sama antara subjek dan juga to be, tinggal dibalik aja. Cuma tetap ya, jangan sampai keliru bahwa di interrogatif not-nya sudah hilang. Ya, jadi untuk mengubah atau mengingat rumus interrogatif dari non-verb tinggal dilihat dari bentuk positifnya. Antara subjek dan juga to be tinggal dibalik. Jadi to be dulu, is, am, are dulu, kemudian subjek, kemudian baru non-verb. Are you a student? Am I beautiful? Is Diana hungry? Gitu ya. Karena kalimat tanya maka utamakan to be dulu di depan dan juga do atau does dulu di depan. Selanjutnya kita masuk penjelasan yang tadi sudah dibahas mengenai perbedaan fungsi atau guna dari do atau does. Di sini ada subjek I, she, he, it, you, they, we, Diana dan juga the cat. Nah, di situ sudah saya pos-poskan dan juga sudah saya pilih-pilih di mana yang harus menggunakan do dan juga mana yang harus menggunakan does. Ingat ya, do untuk subjek atau pelaku lebih dari satu termasuk I. Kalau does ditujukan untuk pelaku atau subjek yang jumlahnya hanya satu. Jadi I do, she does, he does, it does. You do, they do, we do. Diana jumlah satu maka does, the cat jumlah satu does. Tapi kalau di kata the cat ada imbuhan s yang menandakan lebih dari satu maka pakainya do. The cat do, the cat does, the cats do. Gitu ya. Does untuk lebih dari does untuk jumlah satu, do untuk lebih dari satu. Selanjutnya kita masuk ke time signal, di mana untuk simple present tense itu biasanya yang membantu menjelaskan dia sebagai bentuk waktu dasar yang menggambarkan kebiasaan atau kebenaran umum dan juga sebuah jadwal yang sudah tetap, itu menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu yang dipakai dalam simple present tense ada beberapa, di antaranya always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah, twice a month, 2 kali sebulan, 8 hours a day, 8 jam per hari, every day, setiap hari, every month, setiap bulan, 3 times a week, 3 kali seminggu, di mana kata-kata keterangan waktu ini menggambarkan sebuah kalimat yang menandakan kebiasaan, kebenaran umum, maupun sebuah jadwal yang sudah pasti atau sudah tetap. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh supaya kalian lebih paham tentang contoh dari masing-masing rumus maupun dari masing-masing bagian verb dan juga non-verb. Rumus yang pertama yaitu rumus positif. Untuk rumus verb, contohnya Diana likes eating noodles. Kenapa di kata Diana kata kerja like, menyukai, ada imbuhan s? Ada yang tahu? Untuk Diana, karena subjeknya jumlah satu, maka ingat, di bentuk positif ketika subjeknya jumlahnya hanya satu, maka di kata kerjanya wajib ditambah s atau s. Menjadi Diana likes eating noodle. Selanjutnya, the children like eating noodle. Kenapa berbeda tidak ada imbuhan s? Karena subjeknya lebih dari satu, yaitu pada kata the children yang berarti anak-anak, more than one child.
maka di kata kerjanya tidak boleh ditambahkan s atau es. Paham ya? Untuk non-verb, bentuk positifnya bisa menggunakan 3 to be. Yang pertama pakai to be am, yaitu pasangan hanya dengan I. I am a student. Merupakan noun ya di sini, kata benda yaitu sebagai siswa. She is a diligent student. Ada kata diligent yang menandakan adjective, student merupakan kata benda. She berpasangan dengan is, dan yang terakhir, they are my sisters. They lebih dari satu menggunakan to be are, kemudian diikuti my sisters. Kemudian masuk ke example dalam bentuk negatif. Kita mulai dari rumus yang pertama atau poin yang pertama dari bentuk verb dikhususkan untuk kata kerja. Kita ambil contoh dari yang positif tadi ya. Kata Diana jumlah 1, maka pasangannya does. Bisa disingkat dengan not menjadi doesn't like eating noodle. Perlu diingat dan dicatat baik-baik, ketika kalimat positif diubah menjadi negatif, apabila di awalnya positif kata kerjanya ada imbuhan s atau es, maka di negatif murni atau hilangkan s atau es. Di bentuk negatif, kata kerjanya tidak boleh ada imbuhan s atau es apapun subjeknya atau berapapun subjeknya. Jadi mau subjeknya 1 atau lebih dari 1, tetap tidak boleh ada imbuhan s atau es. Maka di kata Diana, meskipun dia jumlahnya 1, dia pakai doesn't. Like yang tadinya likes, dihilangkan s-nya menjadi like eating noodle. Selanjutnya di kata the children, karena lebih dari 1, maka menggunakan do menjadi do not like eating noodle. Dalam bentuk non-verb, I am not student. She isn't a diligent student. They aren't my sisters. Jadi ingat ya, untuk non-verb ketika masuk ke bentuk negatif sangat mudah, tinggal tambahkan atau tempelkan dengan not-nya saja, di mana not ini berdampingan dengan to be, berada setelah to be. Selanjutnya masuk ke contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita mulai dari bentuk verb atau kata kerja. Diana lagi, maka jumlah subjek yang 1 kita tetap menggunakan does. Kalau tadi di bentuk negatif does berada setelah subjek, maka untuk kalimat tanya does atau do berada di awal kalimat atau sebelum subjek. Menjadi does Diana like eating noodle? Ingat ya, imbuhan s atau es pada kata kerja hanya berlaku di bentuk positif. Sedangkan ketika kalimat itu diubah ke bentuk negatif atau interrogatif, maka normalkan kembali menjadi bentuk kata kerja normal. Drink ya drink, sleep ya sleep, tidak boleh ada imbuhan s atau es. Jadi does Diana like, bukan likes, tapi like eating noodle. Do the children like eating noodle? Jangan lupa tambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Untuk bentuk non-verb juga sama, tinggal diubah saja antara subjek dan juga to be menjadi am I a student? She is diligent student. And are they my sisters? Mudah sekali bukan? Oke. Saya inginkan kalian ketika kalian mendengarkan penjelasan dari saya, silahkan dicatat baik-baik, dan juga ketika kalian memang sudah paham dengan penjelasan ini, ketika ada penjelasan yang memang tidak saya cantumkan dalam slide, silahkan buat catatan sendiri. Supaya apa? Ketika kalian diminta untuk membuat kalimat atau menjawab pertanyaan, kalian tidak lagi bingung. Contoh seperti tadi, penggunaan do atau does, atau penggunaan imbuhan s atau es dalam kalimat positif. Silakan buat catatan sendiri serapi mungkin, sejelas mungkin. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung slide.
Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih telah berpartisipasi untuk mendengarkan penjelasan di chapter yang ke-7 dengan judul My Uncle is a Zookeeper. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan oleh saya, dan mohon nanti dicatat ya untuk materi yang sudah disampaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for joining.